Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'bul Iman dari sahabat Thawban radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun mu'allaqatun bil 'arsy. Ar-rahimu taqul, Allahumma inni bika fala uqta. Wal amanatu taqul, Allahumma inni bika fala ukhtan. Wan ni'matu taqul, Allahumma inni bika fala ukfar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada bergelantungan ini artinya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dijaga, maka dia akan menjaga kehidupan kita. Tapi sebaliknya apabila dilalaikan, apabila tidak dipedulikan, apabila disia-siakan, maka dia akan menggoncang arsy Allah Subhanahu wa taala yang mengundang murka azab Allah kepada segenap manusia. Yang pertama Rasulullah menjelaskan adalah Ar-Rahim, yaitu hubungan kekerabatan atau adalah silaturrahim. Silaturahmi ini adalah modal dasar dalam kehidupan kita bermasyarakat ini. Modal dasar dalam kehidupan kita berkeluarga dan modal dasar dalam keutuhan berbangsa dan bernegara ini. Apabila jalinan silaturahmi itu telah terputus, maka persatuan akan hancur. Apabila persatuan kesatuan itu hancur, jangankan dalam satu negara yang besar, dalam satu keluarga yang kecil saja itu susah untuk hidup berbahagia. Oleh karenanya, melalui khutbah ini saya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama menjaga, marilah kita menyambung jalinan silaturahmi dimulai daripada keluarga kita, tetangga kita, bermasyarakat, hingga membentuk satu persatuan dan kesatuan yang akan memperkokoh bangsa dan negara kita ini. Kita telah mengetahui bersama benih-benih perpecahan di bangsa tercinta ini sudah memulai begitu besar, membesar dan membesar. Maka jangan sampai benih-benih ini akan menjadi berkembang biak, menghancurkan negara kita yang sangat kita cintai ini. Sudah cukuplah contoh-contoh negara-negara di sana yang hancur lebur, yang perang bersaudara. Maka kita bangsa Indonesia yang kokoh dan kuat ini, marilah kita persatukan, marilah kita jalin silaturahmi kita. Jangan sampai terpecah belah karena perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Walaupun kita punya perbedaan 99 perbedaan, tapi punya satu kesamaan saja cukuplah menjadi ikatan kebersamaan dan saling cinta mencintai. Jamaah salat Jumat, waffaqani Allah wa iyyakum. Hal yang kedua yang bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala adalah al-amanah. Amanah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni bika fala ukhtan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berpegang teguh kepadamu, kepada orang-orang yang akan berkhianat kepada agama Allah, kepada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, sumber dasar umat Islam, al-amanah itu disebutkan sebanyak 6 kali. 2 kali secara jamak dan 1 kali tunggal. Para ulama mufassirin mengatakan amanah di dalam Al-Quran tidak menuju pada satu titik jabatan semata. Hanya seluruh bentuk amanah yang ditanggungjawabkan kepada setiap makhluk Allah, itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas Rasulullah SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah penanggung jawab, adalah pemimpin, maka setiap tanggung jawab kalian, setiap pimpinan kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita semua memiliki amanah.
Kita semua memiliki tanggungjawab, dari tanggungjawab paling kecil dalam pribadi diri kita ini sampai keluarga bermasyarakat, apalagi yang memegang tapuk pemerintahan, tapuk jabatan yang merupakan lebih besar lagi amanat yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidaklah dianggap orang itu beriman apabila amanatnya tidak dilaksanakan, amanatnya tidak dijaga, dia mengkhianati amanatnya, dan tidak dianggap orang itu beragama apabila dia tidak menepati janjinya. Oleh karena itulah al-amanah ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Al-amanah kita dalam keluarga. Kita saksikan bersama sekarang ini, orang-orang berkeluarga sudah mementingkan karirnya daripada anak putra-putri mereka. Begitu banyak putra-putri di pinggir jalan berbuat maksiat, tapi tidak lagi menjadi tanggungjawab orang tuanya. Mereka sudah dibiarkan begitu saja, padahal itu tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amanah dalam kehidupan kita bermasyarakat? Masyarakat tidak lagi saling mengingatkan, sudah masing-masing pribadi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pribadi, keluarga, masyarakat kita selama amanat yang ditanggungkan kepada kita masih dijaga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, hal sesuatu perkara yang bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat, di mana nikmat yang Allah anugerah itu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu apabila aku dikufuri, apabila aku tidak disyukuri oleh umat manusia. Oleh karenanya, ayat yang saya baca di pangkal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa sebenar-benarnya takwa. Menurut Al-Imam Jalalain di dalam tafsirnya, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa itu adalah apa? An yuta wa la tuqsa. Hendaklah kalian mentaati Allah, jangan sampai bermaksiat. Wa ayyushkar wa la yukfar, dan hendaklah bersyukur atas nikmat, jangan kalian berkufur, jangan kalian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuzkar fala yunsa, dan hendaklah kalian selalu ingat kepada Allah, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat simpel sekali ketakwaan yang seutuhnya itu, dengan taat kepada Allah, dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Maka sungguh akan beruntung, maka sungguh akan lurus, maka akan sungguh akan dijaga oleh Allah apabila setiap hamba-hambanya, baik dia di pasar, baik dia di jalan, baik dia di kantor, baik dia dimanapun mereka berada, ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mensyukuri nikmat ini sudah menjadi tanggungjawab para nabi dan rasul untuk mengingatkan kepada umat-umat sekalian, semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada para ulama hingga akhir zaman, mengingatkan untuk senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Hadirin jamaah Jumat wafaqani Allah wa iyyakum, ini tiga perkara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi modal dasar kita. Silaturahmi kita jaga, amanat kita jaga, dan nikmat harus kita syukuri sehingga pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yafsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.